Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, peserta diklat narasi moderasi yang berbahagia. Pada sesi ini kita akan membahas tentang teknik menyusun narasi moderasi melalui media. Yang mana kita ketahui kalau berbicara tentang media, tentu di sini adalah media yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita ketahui saat ini adalah zamannya era globalisasi, yaitu era digital, yang mana tidak asing di telinga kita saat kita mendengar kata globalisasi ini. Ya, globalisasi sendiri adalah sebuah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya, sehingga dengan mudahnya seseorang mendapatkan sebuah informasi. Saat informasi dikirim, saat itulah kita akan bisa menerimanya. Inilah di zaman globalisasi saat ini, yaitu zaman keberadaan internet. Berbicara tentang internet, tentu di sini kita tidak asing. Ya, saya yakin Bapak dan Ibu sudah memiliki atau sering mengakses yang namanya internet. Apa itu internet? Tentu di situ adalah kita ketahui internet adalah wujud dari perpaduan perkembangan antara arus komunikasi dengan perkembangan teknologi. Ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi, internet ketika informasi dikirim, saat itulah kita bisa menerima informasi tersebut, yaitu dengan menggunakan internet. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berbicara tentang internet, tentu di situ kita tidak akan mengenal yang namanya batas, sehingga semua bisa diakses oleh masyarakat ataupun kelompok binaan Anda di dalam memberikan penyuluhan. Ya, informasi yang Anda kirim, sekali lagi informasi yang Anda kirim, saat itulah informasi akan diterima oleh kelompok binaan Anda, karena dunia sudah tidak ada batasnya lagi ketika orang mengakses internet. Berbicara tentang internet lagi, tentu di situ juga ada yang namanya media sosial. Ya, ketika media sosial ini tentu banyak yang memanfaatkan, di sisi lain ada yang memanfaatkan secara positif, di sisi lain ada yang memanfaatkannya secara negatif. Salah satu contoh, ada yang memanfaatkan di sosial media ini, salah satunya adalah ketika dia lapar, dia update status. Ketika dia ngantuk, dia ngupdate status. Ketika dia lagi sakit, juga ngupdate status. Inilah beberapa fungsi media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Mungkin termasuk Bapak dan Ibu juga di dalamnya sering update status, hal-hal yang seperti itu. Oke, terkait dengan itu, mari sebagai seorang penyuluh, kita bisa menggunakan media sosial ini dalam hal-hal yang lebih bermanfaat lagi, yaitu terkait dengan membuat sebuah narasi moderasi beragama yang bisa menyejukkan masyarakat yang ada. Pola keberagaman masyarakat digital, kita ketahui bahwa generasi digital sering mengakses beberapa yang terkait dengan pemahaman keagamaan, baik itu melalui website, melalui channel YouTube, melalui WhatsApp, Twitter, Instagram. Hal ini begitu mudah mereka akses. Tetapi ketika kita mengakses hal itu, dia belum tahu siapa yang telah memposting hal-hal tersebut. Dan sedikit di antara generasi digital yang jenjang pendidikannya dihabiskan di sekolah umum, tiba-tiba ingin terlibat dalam gerakan keagamaan yang bernuansa dakwah. Hanya karena berbekal aksibilitas dan pencerahan sumber-sumber keagamaan melalui perangkat teknologi secara instan, hal inilah akan menyebabkan pola pikir dari mereka, yaitu salah satunya kebebasan berpikir, berorientasi tekstual, dan salah satunya juga puritanistik yang mengakibatkan pola pikir mereka seperti itu.
Pola pikir tadi menyebabkan atau akan mengakibatkan sebuah pemahaman yang radikal. Selain itu juga di media sosial mungkin kita sering menerima hal-hal yang konten negatif, salah satunya yang mana di situ ada kita menerima sebuah konten yang berisi ada sebuah kepentingan dari beberapa kelompok, terus ada juga berupa sebuah luapan emosi dari beberapa kelompok, terus yang selainnya itu juga dari beberapa share tersebut akan berdampak terhadap sosial distribusi salah satunya, terus ada juga akan berdampak dengan konflik sosial salah satunya, terus fitnah atau saling curiga salah satunya. Ini dari dampak dari sharing konten-konten negatif yang ada di media. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita berbicara tentang dampak digital tadi di media sosial, maka kita sebagai seorang penyuluh agama ataupun sebagai masyarakat yang bisa mempengaruhi orang lain, kita harus menggunakan media sosial itu dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah membuat sebuah narasi moderasi beragama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan narasi moderasi yang akan kita buat melalui media, tentu kita harus memahami karakteristik masyarakat digital saat ini. Salah satu karakteristik masyarakat digital adalah konten yang kita buat pertama adalah tidak membosankan. Terus yang selanjutnya mudah diakses. Yang mana ketika berbicara tentang mudah diakses ini tentu akan mengarah kepada murah yang tidak menghabiskan kuota. Selanjutnya juga mudah diakses ini juga cepat untuk aksesnya. Terus yang selanjutnya karakteristik masyarakat digital kita adalah mengesankan. Ketika mengesankan tentu di situ akan mudah diingat. Terus yang selanjutnya dari karakteristik masyarakat digital ini adalah to the point, apa yang kita sampaikan tidak berbelit-belit. Mungkin itu karakteristik masyarakat digital yang perlu kita pahami sebelum kita membuat sebuah narasi moderasi melalui media ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, terkait dengan tema-tema moderasi yang bisa Bapak Ibu ambil atau bisa Bapak Ibu angkat terkait dengan narasi moderasi beragama ini. Salah satunya adalah tawasud, seperti yang apa Bapak Ibu lihat di layar, misalkan salah satunya tawasud, ya di situ mengambil jalan tengah. Tawasud ini adalah pemahaman dan pengamalan yang tidak berlebih-lebihan dalam beragama ataupun tidak mengurangi ajaran agama. Itu tawasud. Yang kedua, tema yang kedua adalah tawazun, yaitu berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengamalan ajaran agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik itu kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Terus yang selanjutnya adalah iktidal. Salah satu tema yang bisa diambil yaitu iktidal itu lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Itu beberapa terkait dengan tema moderasi beragama. Selain itu juga ada tema yang lain, yaitu tema toleransi, tema musyawarah, terus tema reformasi. Ini beberapa tema yang bisa Bapak Ibu angkat di dalam tema ketika menyusun narasi moderasi melalui media ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, tadi kita sudah berbicara tentang tema narasi moderasi melalui media. Terkait dengan penyusunan narasi melalui media ini tentu kita harus merencanakan sebaik-baiknya, yaitu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ketika kita membuat sebuah rencana dalam menyusun narasi moderasi melalui media ini. Salah satunya adalah menulis skrip. Ya, menulis skrip ini kita buat skrip yang sederhana saja, yaitu membuat skrip ini yaitu membuat jalan cerita dari narasi moderasi yang kita akan buat pada pembelajaran kali ini.
Selanjutnya setelah membuat skrip ini, kita harus membuat juga alur ataupun alur pikir dari beberapa skin yang akan kita buat dalam menyusun narasi moderasi melalui media ini. Oke, menyusun ini kita fokuskan yang pertama adalah menyusun melalui media sosial, yaitu yang namanya YouTube. Ketika berbicara tentang YouTube, tentu diawali tentang penyusunan videonya terlebih dahulu. Dalam menyusun video, tentu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah video tersebut bisa menarik perhatian audiens kita dari sejak awal ketika dia menonton. Misalkan kita buat opening sebaik mungkin. Oke, video yang bagus adalah yang memberikan kesan menarik di awal saat pertama kali diputar. Yang kedua, dari kiat efektif menyusun video ini adalah pesan yang disampaikan itu sederhana, yaitu pesannya simpel, tidak bertele-tele. Artinya pesan tersebut to the point saja. Yang ketiga, langkah untuk menyusun video ini, gunakan teknologi yang cukup. Artinya teknologi yang cukup ini adalah teknologi yang bisa Bapak Ibu gunakan sendiri, yang mudah digunakan. Terus yang selanjutnya, ketika menyusun video ini, kita harus memperhatikan eksperimen di dalam ukurannya. Artinya buat ukuran video ini sekecil mungkin, ya sekecil mungkin. Terus yang selanjutnya adalah bisa diakses secara publik. Mungkin itu dari kiat menyusun narasi moderasi melalui video. Tadi kita berbicara tentang rencana dalam menyusun video, terus berbicara tentang karakteristik dalam menyusun video. Selanjutnya adalah proses, yaitu yang dinamakan rekam video, ya, rekam video atau pengambilan gambar. Ketika pengambilan gambar ini juga ada beberapa trik yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah menggunakan media ataupun alat yang paling mudah Anda gunakan atau yang familiar Anda gunakan. Salah satunya menggunakan media handphone Anda sendiri. Terus yang selanjutnya, dalam menggunakan handphone ini tentu kita harus memperhatikan kualitas gambar maupun kualitas suara yang akan dihasilkan dari video ataupun sarana ponsel tersebut. Yang kedua, dalam pengambilan gambar juga, dalam proses perekaman ini, tentu ketika kita mengambil gambar harus diperhatikan adalah menstabilkan dalam pengambilan gambar, tidak bergemetar. Hal ini bisa dilakukan dengan salah satunya menggunakan tripod. Ya, salah satunya bisa menggunakan tripod, yang mana tripod ini bisa menstabilkan dalam pengambilan gambar. Kalau kita tidak mempunyai tripod, mungkin HP kita, alat pengambil gambar atau pengambil perekam video ini bisa kita letakkan di tempat yang bisa menstabilkan dalam mengambilkan gambar ini. Oke. Selanjutnya, dalam pengambilan gambar juga perlu kita perhatikan beberapa tip ataupun di dalam penyuluhan melalui media sosial, yaitu YouTube yang akan kita buat melalui video ini. Yang pertama adalah mungkin Bapak dan Ibu perlu mencari ide, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu ceritakan di dalam menyusun narasi moderasi melalui media ini. Cari idenya terlebih dahulu. Tentu ide ini harus melingkupi, yaitu pesan yang akan kita sampaikan itu sampai ke audiens kita. Membuat pesan tersebut secara singkat, terus bisa juga mencerminkan watak dari audiens kita yang mudah untuk diingat pesan tersebut. Yang kedua, ketika membuat video, usahakan suara yang kita sampaikan ini terdengar oleh kelompok binaan kita, nyampe suaranya. Salah satunya mungkin bisa menggunakan mikrofon, umpamanya dengan bantuan mikrofon. Yang ketiga, tip untuk membuat video ini adalah pencahayaan yang cukup. Ya, video jangan sampai gelap ketika Anda membuat video ini. Terus yang selanjutnya, latar belakang ataupun background yang Anda gunakan dalam menyusun video. Ya, cari background yang enak dilihat oleh audiens kita. Misalkan
Anda berdiri di tempat mungkin di tepi sawah ketika Anda membuat sebuah video boleh, atau Anda mempunyai sebuah gambar-gambar terkait dengan pemandangan-pemandangan yang indah, itu Anda bisa gunakan membuat video untuk sebagai background di dalam Anda merekam narasi moderasi melalui media ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi kita berbicara tentang pengambilan gambar. Yang selanjutnya adalah kita berbicara tentang editing video. Ya, berbicara tentang editing video ini juga termasuk di dalam bagaimana Anda familiar tentang editing tersebut. Ya, kami sebagai fasilitator tidak memaksakan Anda menggunakan editing video yang aplikasi ini. Ini bebas. Yang mana yang Anda familiar itu yang Anda gunakan. Ya, untuk sementara di dalam materi ini yang akan kita bahas, salah satu media ataupun yang kita tawarkan kepada Bapak dan Ibu, media yang paling ringan salah satunya video pad umpamanya ketika menggunakan fasilitas menggunakan PC, atau bisa menggunakan KineMaster yang menggunakan Android, atau bisa menggunakan video editor ketika Anda menggunakan Android juga. Sekarang itu hak pilihan terhadap aplikasi yang Anda gunakan. Anda bebas, artinya bebas menggunakan aplikasi apa saja ketika menggunakan editing video ini. Setelah melakukan editing, Anda lanjut, tugas selanjutnya adalah mengupload hasil dari editing video ini ke media sosial, yaitu ke YouTube. Dan Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan penyusunan atau teknik menyusun narasi moderasi melalui media, yang mana saya simpulkan bahwa teknik menyusun narasi melalui media ini, Anda membuat sebuah naskah narasi yang pertama, yang kedua naskah narasi yang telah Anda buat tersebut Anda jadikan atau dijadikan sebuah video. Setelah jadi video, Anda edit, ditambahkan edit seperlunya. Setelah diedit, Anda upload ke YouTube. Setelah diupload ke YouTube, Anda share ke kelompok binaan Anda. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.